Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas soal berkaitan dengan mata pelajaran sebetulnya irisan antara biologi dengan kimia dengan topik yang lebih mengerucut lagi yaitu pemanfaatan biomasa mikroalga untuk menghasilkan produk dengan memanfaatkan limbah sebagai media. Jadi ada contoh soal suatu perusahaan bioteknologi mengembangkan bahan bakar hayati berbasis biomasa mikroalga dengan menggunakan medium berupa air limbah, di mana di sini limbahnya dihasilkan dari suatu tambak ikan. Mayoritas komposisi limbah tambak ikan adalah amonia yang kemudian akan langsung dikonversi oleh bakteri penitrifikasi yang terkandung dalam air tambak tersebut menjadi nitrat ya, nitrat nitrogen. Jika tambak ikan tersebut dapat dioperasikan dengan menghasilkan air limbah yang kita bisa jaga, kontrol kandungan nitrat nitrogen yang mencapai 175 mg per liter, maka pertanyaannya adalah berapa potensi biomasa mikroalga yang dapat dihasilkan berdasarkan media air limbah tersebut. Diketahui komposisi biomasa mikroalga adalah CH1,8O0,40 N0,18 P0,015 dengan berat molekul atau Mr sebesar 23,2 gram per mol. Lalu pertanyaan berikutnya adalah berapa jumlah fosfat atau fosfor yang harus dipertahankan dalam air limbah tambak ikan untuk mendukung pertumbuhan biomasa mikroalga tersebut. Berikut merupakan ilustrasi dari soal tersebut. Jadi ada suatu tambak ikan, ada sistem penumbuhan mikroalga, dan ada contoh gambar biomasa mikroalga. Kita masuk ke pembahasan. Jadi dari soal tersebut dapat dirumuskan ada dua hal yang ditanyakan. Yang pertama adalah potensi biomasa mikroalga yang dihasilkan dalam satuan atau unit miligram per liter. Kemudian pertanyaan kedua adalah jumlah fosfor yang diperlukan dalam limbah dalam satuan miligram per liter. Dari soal tersebut juga kita ketahui ada informasi seperti informasi jumlah nitrat nitrogen dalam limbah, kemudian komposisi biomasa mikroalga serta berat molekul biomasa mikroalga. Berikut merupakan langkah penyelesaian soal tersebut. Yang pertama adalah kita harus melihat terlebih dulu hubungan antar informasi. Jadi kita dapat lihat bahwa nitrat, fosfat, dan biomasa mikroalga itu sama-sama mengandung unsur nitrogen, fosfor, dan oksigen. Nitrat dan fosfat itu terkandung di dalam air limbah tambak, merupakan media bagi pertumbuhan biomasa mikroalga, dan kita dapat kategorikan sebagai input atau masukan. Sedangkan biomasa mikroalga adalah produk yang kita inginkan dan kita dapat kategorikan sebagai output atau luaran. Kemudian kita definisikan dulu apa yang dimaksud dengan nitrat dan fosfat. Dari penulisannya, untuk nitrat dituliskan sebagai NO3N dan fosfat dituliskan sebagai PO4P. Maka yang fokus dibahas di sini adalah bukan senyawa atau ion nitrat fosfornya, tapi adalah unsur nitrogen dan unsur fosfornya. Tapi jika penulisannya hanya NO3 dan hanya PO4, maka fokus yang dibahas misalkan beratnya atau berat molekulnya, yaitu senyawa atau ion nitrat dan ion fosfatnya. Kemudian pendefinisian dari rumus kimia biomasa mikroalga. Jadi dari rumus CHONP ini dapat kita jabarkan 1 mol CH1,8O0,4 N0,18 dan P0,015 ini setara dengan 1 mol unsur karbon, 1,8 mol unsur hidrogen, 0,40 mol unsur oksigen, 0,18 mol unsur nitrogen, dan
0,015 mol unsur fosfor. Lalu dari definisi biomassa ini kita dapat menggunakan pendekatan stoikiometri. Di mana tadi unsur-unsur dengan koefisiennya itu merupakan reaktan ya, jadi C plus 1,8H plus 0,40O plus 0,18N plus 0,015P menghasilkan biomassa mikroalga CH1,8 dan seterusnya sebagai produk. Dari informasi yang kita peroleh dan juga pertanyaan ya, bahwa nitrat nitrogen dan fosfat fosfor itu merupakan reaktan atau reaksi dalam pendekatan stoikiometri ini. Nah, kemudian dengan informasi jumlah reaktan dalam hal ini adalah nitrat nitrogen yang kita telah ketahui, kita bisa menghitung jumlah produk dalam hal ini biomassa mikroalga dan kita juga dapat menghitung jumlah reaktan lainnya ya. Dalam hal ini bisa fosfor seperti yang ditanyakan, tapi juga bisa menghitung oksigen, hidrogen, dan karbon yang dibutuhkan. Begitu juga sebaliknya kalau kita mengetahui jumlah produk, kita juga bisa menghitung jumlah reaktan yang dibutuhkan. Namun dalam melakukan konversi-konversi ini, kita harus melakukannya dalam satuan mol. Sedangkan informasi yang kita ketahui di dalam soal itu kan dalam bentuk berat ya, harus dikonversi dulu ke mol. Nah, cara untuk mengkonversi antara mol dan berat itu membutuhkan informasi terkait berat molekul ya, HR atau MR. HR itu untuk unsur, MR itu untuk senyawa. Berikut adalah rumus konversi antara mol dengan berat. Untuk mol biasanya dilambangkan dengan N, sedangkan berat itu dilambangkan dengan M. Kemudian berat molekul itu dilambangkan dengan AR untuk unsur dan MR untuk senyawa. Nah, berdasarkan soal diketahui berat molekul biomassa mikroalga itu 23,2 gram per mol. Lalu berat molekul CHONP ini harus kita hafalkan ya, karena ini adalah unsur-unsur yang general, jadi sebaiknya kita hafalkan. Seperti C atau karbon itu berat molekulnya 12 gram per mol, hidrogen itu 1 gram per mol, oksigen 16 gram per mol, nitrogen 14 gram per mol, dan fosfor itu 31 gram per mol. Dari seluruh analisis soal, informasi yang sudah kita peroleh, kita dapat langsung menjawab ya pertanyaan. Pertama terkait biomassa mikroalga yang dihasilkan. Pada soal disebutkan potensi ya. Kalau artinya potensi berarti asumsinya seluruh bahan, seluruh reaktan 100% itu dapat dikonversi menjadi biomassa. Karena potensi maka diasumsikan tidak ada limitasi ya, tidak ada limitasi cahaya matahari karena pertumbuhan mikroalga itu membutuhkan cahaya matahari melalui fotosintesis. Jadi persediaan cahayanya mencukupi, lalu persediaan nutrisi medium lainnya juga mencukupi, tidak ada limitasi. Diketahui jumlah nitrat nitrogennya 175 mg per liter. Konversi dulu ke bentuk gram ya untuk mempermudah konversi ke bentuk molnya. 175 mg per liter itu sama dengan 0,175 gram per liter ya, dibagi 1000. Kemudian kita hitung satuan mol dari nitrogen ya, disimbolkan dengan N kecil, nitrogen sama dengan berat nitrogen dibagi dengan berat molekul nitrogen. Berat nitrogennya sudah kita hitung 0,175 gram per liter dibagi dengan berat molekul unsur nitrogen itu 14 gram per mol, diperoleh jumlah mol nitrogennya adalah 0,0125 mol per liter. Dari sini kita hitung jumlah mol dari biomassa mikroalganya dengan rumus koefisien biomassa per koefisien nitrogen dikalikan dengan jumlah mol nitrogen. Dapat kita lihat di sini koefisien biomassanya sebetulnya tidak dituliskan ya, namun berdasarkan pengertiannya jika koefisien tidak dituliskan ya, koefisien itu angka yang ada di depan senyawa atau unsur. Jika tidak dituliskan maka artinya sama dengan 1 ya.
Jadi koefisien biomasanya itu 1, sedangkan koefisien nitrogennya dapat dilihat di sini 0,18 ya. Jadi 1 per 0,18 dikalikan dengan 0,0125 mol per liter. Hasilnya 0, jadi jumlah molekul biomasanya adalah 0,069 mol per liter. Dari jumlah mol biomasa tersebut, kita dapat hitung beratnya, berat biomasa dengan rumus jumlah mol biomasa dikalikan dengan berat molekul biomasa, yaitu 0,09 mol per liter ini dikalikan dengan 23,2 gram per mol didapatkan berat biomasa mikroalganya adalah 1,61 gram per liter, atau kalau jika diubah ke bentuk miligram per liter yaitu 1610 miligram per liter. Kemudian untuk soal kedua yaitu penghitungan jumlah fosfat fosfor yang diperlukan menggunakan rumus kimia yang sama, pendekatan stoikiometri. Informasi yang sama juga ya terkait jumlah nitrat telah diketahui, telah dihitung. Caranya sama seperti dengan perhitungan biomasa mikroalga. Jadi pertama dihitung dulu jumlah mol nitrogennya sama. Kemudian dari jumlah mol nitrogen yang sudah diketahui, lalu kita dapat hitung jumlah mol fosfornya dengan rumus koefisien fosfor per koefisien nitrogen dikalikan dengan jumlah mol nitrogen. Koefisien fosfornya adalah 0,015 ya, dibagi 0,18 yaitu koefisien nitrogennya dikalikan dengan tadi jumlah mol nitrogennya sebesar 0,0125 mol per liter. Diperoleh jumlah mol fosfornya 1,04 kali 10 pangkat min 3 mol per liter. Dari sini kita dapat hitung berat dari fosfor dengan rumus jumlah mol fosfor dikalikan dengan berat molekul fosfor, yaitu 1,04 kali 10 pangkat min 3 mol per liter dikalikan dengan tadi jumlah berat molekul fosfornya yaitu 31 gram per mol, diperoleh berat fosfor yaitu 0,032 gram per liter atau setara dengan 32 mg per liter dikalikan dengan 1000. Jadi kesimpulannya berdasarkan pengerjaan soal ini, pertama, potensi biomasa mikroalga yang dihasilkan dari limbah yang mengandung nitrat nitrogen ya adalah sebesar 1610 mg per liter. Sedangkan jumlah fosfat sebetulnya fosfor ya. Fosfor yang diperlukan ya berdasarkan perhitungan adalah 32 mg per liter.